Roy Mardo Shah Siregar. Ia adalah mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namanya mendadak terkenal karena statusnya sebagai pelaku pembunuhan terhadap dosennya sendiri, Nur Ain Lubis, dan terancam hukuman mati. Polisi menjerat Roy Mardo dengan pasal perencanaan pembunuhan, pasal 340 KUHP berdasarkan bukti dan pengakuan korban, serta pemeriksaan 5 saksi. Polisi menemukan fakta Roy Mardo memang merencanakan pembunuhan itu, ujar Kepala Polisi Resor Kota Medan, Komisaris Besar Mardias Kusin Dwi Hananto. Sesuai keterangannya kepada penyidik, Mardias mengungkapkan bahwa ada unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang untuk melakukan aksi pembunuhan Nur Ain Lubis sejak bulan lalu. Motif pun sepele. Roy Mardo tersinggung karena sering ditegur oleh korban saat kuliah, lantaran dirinya jarang memakai kemeja dan hanya menggunakan kaos oleh korban saat kuliah. Sebelumnya dikabarkan bahwa Nur Ain yang pernah menjabat dekan FKIP UMSU 2 periode ditemukan tewas bersimbah darah dengan 10 luka tusuk dan sayatan di dalam kamar mandi kampus. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sejam kemudian polisi baru mengetahui peristiwa itu dan berusaha menangkap Roy Mardo dari dalam kampus UMSU. Pemirsa beriman, padahal profesi yang paling dihormati dalam kehidupan ini ialah seorang guru. Guru memiliki kedudukan tertinggi di mata para peserta didik. Bahkan guru dikatakan orang tua kedua setelah orang tua kandung sendiri. Hingga seharusnya mereka akan memuliakan seorang guru dan mencoba untuk menyenangkan hatinya. Hal itu juga dilakukan untuk membangun kedekatan antara siswa dan guru. Namun sayangnya, kejadian ini justru membuka mata kita bahwa masih ada pelajar yang bersikap kejam pada gurunya sendiri. Padahal ketika guru menegur, itu tidak lain adalah untuk kebaikan muridnya sendiri. Lalu bagaimana kedudukan seorang guru dalam pandangan Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Guru adalah orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Jadi dengan memiliki ilmunya saja, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi. Apalagi yang dilakukan oleh guru, yakni mengamalkannya, itu akan lebih meninggikan kembali posisinya dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, Al-Quran di sana berkedudukan sebagai ilmu. Ya, memanglah benar adanya bahwa Quran adalah ilmu pengetahuan bagi kita. Segala hal yang ada di dalamnya mengandung semua unsur tentang kehidupan ini. Berbagai macam pengetahuan pun ada dan guru mempelajarinya lebih dalam melalui jenjang pendidikan. Kini, generasi sesudahnya lah yang melaksanakan pula pendidikan dengan digurui olehnya. Seorang penuntut ilmu harusnya menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Lalu bagaimana seharusnya akhlak murid kepada gurunya? Benarkah pelajar masa kini justru sedikit pemahaman akhlaknya? Berikut di antara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu, diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Quran Surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Pemirsa beriman, akhlak yang baik akan membuat kita mudah mencerna pelajaran dengan baik pula. Setidaknya akhlak itulah yang diajarkan oleh Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, hormati gurumu, sayangi gurumu, berterima kasihlah pada gurumu.